warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir sehat? Ih, tentulah pula. Ini Puasa. pertanyaan yang mengenai udah tahunya aku sehat. Kalau enggak sampai kemari aku. Puasa tapi kan Bang? Insya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah, Ada yang bolong syukurillah. puasanya Bang? Mudah-mudahan jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong ya, betul, hari betul. ini tidak ada yang bolong. itu Betul, dia. apalagi udah mau dekat akhir-akhir ya Bang. Jangan Harusnya lebih kencang kaji-kaji lagi. akhir-akhir dekat. Semuanya akan berakhir itu. Iya, iya tak betul, ada betul, itu. betul, betul, betul. Abadi, semua berakhir. Iya benar Itu sekali. dia. Nah biasanya kita kalau udah dekat-dekat akhir Ramadan nih, ada waktunya kita untuk menyalurkan zakat. Betul. Bang Munir udah nih salurkan Apalagi zakat. di hari ini adalah udah memasuki 19 hari Iya puasa. benar-benar ya. Tentu kalau kata orang dulu ada malam selikur, 27 Ramadan, Betul. kan dua-dua semangat ini. Kemudian ada lagi memasuki nuzul Quran, Betul. Ramadan itu tidak besarnya. Iya. Jadi alhamdulillah kalau ditanya, Wid, Bang Munir udah berzakat. Insya Allah sampai tahun semalam udah yo. Ya, Jangan salah pula oke, pengertian oke. nanti. Tahun ini belum sebagai umat muslim yang wajib untuk menjakati diri, apalagi sebagai suami menjakati istri, menjakati anak-anaknya. Tapi anak-anak yang belum berumah tangga lah pula. Iya, betul, Kalau masih udah tanggungan pula, ya. itu dia sendiri lah pula. Ya kan? Iya betul sekali Bang Munir nih. Oke Alhamdulillah. lah. Nah Sebagaimana di judul kali ini kita, wajib zakat bagi umat, Umat muslim. muslim. Tentu sebelum kita lanjutkan, kita buka juga telepon Interaktif, interaktif oke, boleh. di kos ataupun di 0811 6100 386. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya-tanya, mungkin ada keraguan apa itu zakat, apa itu fidyah puasa, apa itu sedekah, zakat itu bagaimana? Tanyakan aja, jangan ragu-ragu ya. Iya, Artinya betul. biar jangan salah paham. Kalau sempat salah pemahaman nanti, salah pula pencapaiannya. Itu repot. Ya, ini dia. Nah, yang belum menyalurkan zakat disegerakan ya Bang Munir ya, Iya, dan biar alhamdulillah. lebih nambah nih edukasinya seberapa wajib zakat itu untuk Nah, umat kenapa muslim. harus bertanya? Iya. Karena ini hari pakar-pakar ya datang. Betul kali Artinya Bang Munir. mengerti dan paham tentang hal ini. Pertama, kita sambut dengan gembira Bapak atau Ayahandaku, Dr. Andes Haji Musadat Lubis, Magister Agama. Wakil Ketua 1 Basnas Sumatera Utara bidang pengumpulan. Iya, Assalamualaikum Pak Kemudian, Musadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Ustadz kondang kita, Dr. Haji Sultoni Trikusuma Magister Agama. Ini emaknya Magister Agama ini. Nah, ini luar Assalamualaikum, biasa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mau Bapak-bapak Ustadz kan, Pak Ustadz puasa. Oh, jangan. Tapi itulah Widya ya. Pemahaman orang kadang-kadang ada yang selip. Udah tahu bulan Ramadan, tak perlu kita tanya puasa tak puasa. Artinya kenapa? Kalau kita tanya puasa, tiba-tiba tak puasa, ada rasa malu dia. Iya. Tapi diamkan aja puasa tak puasa terserah kaulah hakmu. Karena kewajibanmu. Iya, Bukan benar. gitu kan. Tanggung sendiri Karena ya, udah Pak Munir. ditentukan kalau sholat itu untuk kita, Iya. puasa itu untuk Allah. Iya, Itu betul dia. sekali. pemahaman. Oke lah kalau gitu. Alhamdulillah. Lanjut, Wid. Kita mau langsung tanya soal zakat ini Iya, ya. betul, betul. Oke. Pertama mungkin kita memang perlu mendalami lagi ya Bang Munir. Betul. Sebenarnya zakat ini definisinya seperti apa sih? Mungkin Widya ke Pak ini ya Pak Ustadz dulu ya Pak Ustadz Sultoni. Kalau kita dengar ada zakat fitrah, ada juga zakat mal Pak, ada zakat profesi segala macam. Nah kalau untuk zakat fitrah ini yang wajib untuk kita salurkan begitu, ini pengertiannya seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI yang budiman, bahwa kita mengingatkan kembali ya bahwa kewajiban zakat ini yang setahun sekali atau masa-masa panen kalau kita punya usaha pertanian. Nah, bahwa zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan. Jadi yang mewajibkan siapa? Allah, untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada para mustahik. Nah, mustahik itu mereka 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, zakat ini ada 2 ya. Yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta.
Jadi zakat harta ini yang justru kadang dilalaikan. Oke. Padahal jauh lebih besar jumlah zakat harta ini. Nah, hiruk pikuk di Ramadan biasanya orang memikirkan di zakat fitrah, zakat badan. Jadi zakat harta ini mencakup seluruh harta halal yang diperoleh oleh seorang muslim. Apabila dia telah mencapai nisab tertentu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya ini beraneka ragam, tapi kebanyakan adalah kadar zakatnya itu 2,5%. Nanti ada yang 5% dan seterusnya. Nah, kalau sedangkan zakat fitrah itu zakat badan, jadi zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap manusia muslim yang hidup sampai akhir Ramadan. Jadi kalau wafat dia sebelum akhir Ramadan, dia tidak wajib mengeluarkan atau dikeluarkan zakatnya. Maka di zakat fitrah itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak, bayi pun yang baru lahir wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya atau walinya. Jadi itulah. Jadi kalau anak yang lahir setelah terbenam matahari di akhir bulan, ya dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau sebelum maghrib lahir anaknya, walaupun hanya 5 menit, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Ya itu. Jadi zakat mal itu mencakup seluruh pendapatan yang halal. Pendapatan itu kan ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Iya. Jadi yang rutin seperti para profesional yang diberikan salary atau imbalan atas pekerjaannya atau jasanya setiap bulan. Nah itu. Atau ketika kita melakukan praktek-praktek tertentu, jasa-jasa tertentu, umpamanya di bidang kedokteran, umpamanya kan, dia itu kemudian mendapatkan itu. Kalau jumlahnya telah mencapai nisab, maka wajiblah bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Oh, itu. baik. Iya, luar biasa ya. Luar Bang biasa Huda ya. ternyata segala sesuatu itu dilakukan bukan sekedar melakukan aja, ada ketentuan dan cara serta ada batas-batasannya. Betul. Artinya macam zakat mal pun ada batasannya sekian. Nah, ini baru boleh keluar zakatnya. Kalau belum nggak sampai sekian tak kena zakat misalnya. Kemudian fitrah begitu. Ternyata aturan fitrah ini juga kalau kita masih hidup selama sampai berakhirnya Ramadan wajib kita membayar zakat. Tapi pada saat perjalanan kita tahu-taunya belum habis masafanya kita udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak wajib membayar zakat. Tapi ada pula ini bertanya Ustadz. Ya. Kadang-kala di dalam kehidupan sehari-hari kita temui ini masalah fidyah puasa. Wah, ini kan udah meninggal dunia. Jadi kita bayar aja lah fidyah puasanya yang belum dilakukannya yang selama ini berapa Ramadan ini kan, misalnya di 19 Ramadan tinggal 11 Ramadan, meninggal di 19 Ramadan, 11 Ramadan lagi dipenuhinya menjadi fidyah puasa. Bagaimana Ustaz? Nah, ini agak apa aja pemahaman masyarakat kadang-kadang kan. Ya, kewajiban membayar fidyah itu bagi mereka yang punya halangan tetap ya. Nah, jadi halangan tetap yang mengakibatkan seseorang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Jadi halangan tetap atau halangan yang panjang. Jadi bisa multi-years ya kan. Kalau anggaran ada multi-years, ini halangan ada multi-years ya kan. Lintas tahun dia berhalangan, maka itu diperkenankan membayar fidyah. Nah, fidyah itu bukan inden. Ya. Bukan membayar yang belum Ya. tetapi membayar yang sudah. Ya. Jadi kalau seseorang wafat di tanggal 19, maka tanggal 20 sampai tanggal 29
Ramadan tidak wajib, wajib. membayar zakat. Zakat. Jadi kan beliau sudah wafat. Jadi kewajiban itu bagi yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, dia tidak ghairu mukallaf namanya, tidak lagi dibebani hukum. Jadi artinya fidyah berlaku untuk yang ditinggalkan masa masih hidup. Nah, sementara apabila seseorang sudah wafat di pertengahan Ramadan, maka sisa hari-hari di bulan suci Ramadan itu tidak wajib dibayarkan fidyahnya. Tapi kalau ahli waris mau bersedekah, boleh Boleh kan? ya, Oh, Ustaz, boleh sekali. Oke, baik. Mau wakaf, boleh sekali. Jadi artinya kenapa? Konsepnya udah jelas. Dia bukan disebut fidyah tapi udah sedekah artinya. Sedekah, oke. Ya. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Musadat kalau Iya, gitu ya. betul. Nah, Pak Musadat, sampai saat ini sudah berapa banyak masyarakat begitu Pak yang menyalurkan zakatnya ke Basnas, Pak Musadat? Alhamdulillah, setiap hari kita menerima zakat dari Muzaki di kantor, ya, di kantor Basnas Provinsi Sumatera Utara, melalui konter zakat kantor lah. Gitu. Tapi juga ada yang Muzaki meminta datang ke tempatnya atau ke rumahnya untuk dijemput zakatnya, kita juga hadir untuk Ada. menjemput. Oke, itu saking nggak sempatnya mungkin ya Pak Iya. ya. Ada yang membayar zakat melalui rekening, Oke, ya, baik. rekening Basnas. Ada yang itu tadi langsung dia datang atau diwakilkannya menyerahkannya di kantor, ya. Itu tetap kita terima, kita layani dengan sebaik-baiknya. Pokoknya pelayanan Basnas itu pelayanan prima gitu. Prima, oke. Nah, itu jadi insya Allah kita akan menciptakan ya kepuasan pelayanan para muzaki. Oke, baik. Berarti kan di dalam zakat ini pun pemahamannya jelas. Niat tak mesti saling dilafazkan kepada penerima dan pemberi dan penerima. Iya. Contohnya melalui rekening. Di mana pula dia hendak pula dia melapaskannya ke ATM ya kan atau kemana kan nggak pas. Jadi cukuplah nawaitunya memang untuk berzakat. Ya, Nah, itu niat tetap harus Tetap. ada. Harus, ya. Niat Jadi tetap niat. kita lakukan, cuman Benar. masalahnya tak perlu sampai dijawab oleh penerima kan begitu. Iya, iya. Nanti Cuman kita- begini Kang, kadang iya. muzaki kita itu Ada dia ya? merasa puas kalau datang langsung. Iya, jadi Iya. baiknya Apa? itu gimana ya Ustaz ya? Kita datang langsung atau Dia gimana? langsung, kemudian kita daftarkan banyak nama, berapa jumlah yang diserahkannya. Nah, kemudian kita buat administrasinya dan juga bukti penerimaan zakat ya, DSZ namanya, bukti setor zakat. Lalu kemudian diserahkannya uangnya, bersalaman, Iya. kemudian diserahkannya dengan ijab kabul kita buat teksnya, ya, penyerahan dan penerimaan, kemudian kita doakan. Iya. Nah, dia merasa agak lebih puas kalau didoakannya. Iya. Karena ada doa, Oh, amil ada- ya. ada doa, Gitu ya. amil. Rasanya kayak kurang afdol gitu ya Pak ya kurang alasan. Ajarakallahu bima a'taita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'alhu laka tuhuran ya arhamar rahimin. Itu dia. Masya Allah. Oke, itu yang ditunggu. Oke deh. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada Anda dan kemudian harta zakat yang Anda serahkan dapat keberkahan. Amin. Dan yang tinggal, yang masih sisa, itu juga menjadi harta yang bersih, dan kamu menjadi orang yang suci dari dosa-dosa dan kesalahan karena membayar zakat. Mudah-mudahan Allah menerima dan memberkahi pemberian kamu. Oke, baik. Gila, luar biasanya. Kita salaman, Heeh. dan dia merasa puas dengan itu. Oke. Karena langsung didoakan. Nah, disitulah cara pemikiran Oke. masyarakat tadi. Ada pula masyarakat, udahlah aku anggap halal aja sah. Artinya kenapa udah aku serahkan, yang penting niatku untuk membayar zakat Ya. keluargaku dan diriku. Oke. katanya. Ya, baik. Tapi ada Pak- juga yang Pak Ustadz Musadat, nanti kita sambung lagi. Oke, Pak Ustadz. oke, Oke, ini oke, emang oke. seru sekali tentang zakat Baik. itu. Tapi kita harus Alhamdulillah. jeda Ya, dulu, baik. Pak Itu Musadat. pula yang jelasnya Baik, kalau baik, tidak baik. diambil batang di para-para, jangan diambil tangkap burung belati. Katanya, walaupun kita banyak berbicara, jangan lupa kita dengarkanlah pula musik. Oke. Vi, mainkan Vi ya. Ya, Vi ya.
Oke, masih di Markombur, kita Betul. masih ngobrol soal wajib zakat ya bagi umat muslim begitu. Jadi ini kita ajak juga semua pemirsa TVRI, khususnya umat muslim, untuk ayo segera salurkan zakatnya. Nah, perlu kita ingatkan bersama untuk menjadi ingatan bagi kita bersama. Bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan, bulan penuh makfirah. Jadi bagi kita bersama, mari kita bersihkan diri kita. Mari kembali kepada harfiah kita, yaitu menjadikan suci kembali. Mari kita lakukan zakat pada bulan Ramadan ini. Ya kita bilang mulai dari sekarang sudah mulai berzakat. Nggak usah berzakat itu tak mesti pada malam lebaran pas. Sebelum-sebelumnya juga boleh kok. Tapi yang jelasnya tetap pada koridor untuk berzakat. Nah, itu Oke, dia. baik. Nah, kalau tadi Bang Munir menyinggung soal jangan nunggu sampai udah malam terakhir Ramadan baru sibuk menyalurkan zakat. Sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz waktu terbaik untuk kita menyalurkan zakat? Apakah di awal Ramadan sebaiknya itu sudah disalurkan, atau karena banyak yang mengejar nanti terakhir-terakhir aja, itu justru di situ waktu terbaik? Itu sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Baik. Ada dua zakat kan, zakat mal, ada zakat fitrah. Fitrah. Kalau zakat mal itu waktu terbaik tentu yaumah hasadih. Yaumah hasadih itu ketika setelah mendapatkan itu. Oke. Nah, itu asal mencapai nisabnya. Nah, tetapi dibolehkan kemudian diakumulasi dalam 1 tahun sekali. Nah, sementara kalau zakat fitrah itu waktu wajibnya itu di akhir Waktu wajib. bulan Ramadan. Oh, Itu oke. wajibnya. Nah, tetapi waktu-waktu diperkenankan itu mulai sejak tanggal 1 Ramadan sudah diperkenankan. Oke. Sekarang waktu afdolnya kapan? Iya. Nah, waktu yang diutamakan tentu tadi kata Bang Munir kan likuran. Iya. Nah, di likuran Malam di atas selikuran. tanggal 20. Biasanya panitia-panitia kecil zakat itu biasanya ada 2 segmen atau apa ya, 2 kali, tanggal 25 sama tanggal 28, ada yang 27 gitu. Jadi kalau zakat fitrah itu kan tujuannya tu'matan lil masakin, lil fuqara wal masakin yauma aidihim. Jadi untuk memberikan jaminan makan bagi para fakir miskin pada hari raya. Maka kalau begitu paradigmanya, maka yang afdol itu ya menjelang hari raya. Maka tadi untuk menghindari masyakoh kesulitan, biasanya panitia mulailah di tanggal-tanggal likuran, jadi di atas tanggal 20. Oke. Nah, itu. Oke, baik. Nah, ke Pak Ustadz Musadat kalau begitu. Pak, untuk pengelolaan zakat fitrah sendiri dari Basnas ini seperti apa sih yang dilakukan Pak Musadat? Pengelolaan zakat fitrah di Basnas Sumatera Utara memang kita tidak menerima zakat fitrah sampai saat ini. Oke. Tapi yang menerima zakat fitrah itu adalah unit pengumpul zakat yang di SK-kan oleh Basnas Provinsi yang ada di masjid-masjid. Oke, baik. Jadi mereka lah yang menerima zakat di masjidnya dari jamaah. Kemudian mereka juga lah yang menyalurkannya kepada mustahik, artinya fakir miskin dan asnaf lainnya yang ada di sekitar masjid, yang terdata oleh masjid. Jadi kalau zakat fitrah ini sampai 100% itu disalurkan oleh unit pengumpul zakat yang ada di masjid. Dan UPZ ini sesungguhnya merupakan organ daripada Basnas. Nah, Basnas Sumatera Utara itu hanya menerima laporan saja. Karena zakat ini, baik ya zakat mal demikian juga zakat fitrah, itu sebetulnya harus tercatat di negara. Jadi lembaga yang menerima informasi pengumpulan dan pendistribusian itu adalah Basnas
dan juga las ya. Nah, karena begitu menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Kenapa? Karena zakat ini selama ini memang tidak tercatat semuanya. Jadi untuk ke depan ini perlu tercatat. Supaya apa? Supaya tahu kita zakat itu terkumpul secara nasional ya. Nah, Presiden ingin tahu itu, ya kan? Menteri Agama terutama juga tahu berapa zakat yang sudah terkumpul dan tersalurkan di Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu fakir miskin, kaum duafa, dan sekaligus pengentasan kemiskinan. Nah itu. Makanya dibentuk Basnas ini dan juga lembaga resmi yang dibentuk oleh negara ini dalam rangka untuk pendataan itu. Makanya Ustadz tadi menyampaikan supaya zakat ini betul-betul tersalurkan dengan baik, terukur hasilnya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan dan secara regulasi perundang-undangan. Oke, baik. Nah, kalau gitu Widya ke Ustadz ini lagi ya, Sultani. Ustadz, kalau misalnya nih ada mungkin masyarakat begitu ya, yang ingin menyalurkan zakat, tapi dia tuh pengen ngasih langsung ke, mungkin kita katakan fakir miskin begitu. Nah, ini dibolehkan begitu, Ustadz? Oh ya. Nah, secara hukum, secara fikih dibolehkan. Jadi kalau saya punya harta dan telah mencapai nisab, saya mau mengeluarkan zakat, itu boleh langsung. Boleh, oke. Tetapi tentu kalau yang langsung itu kan unsur subjektivitas sangat tinggi. Hanya karena like, dislike kadang. Nah, tapi kalau diamanahkan ke lembaga amil yang resmi, nah amil itu adalah orang atau kelompok orang yang diberikan kewenangan oleh negara yang menunjuk untuk mengutip, mengelola, mendistribusikan kepada para mustahiknya. Jadi akan lebih tepat sebenarnya masyarakat semuanya menyalurkan kepada lembaga amil zakat resmi, baik di Basnas. Nah, Pak Ustadz Musadat ini kan di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu lembaga bentukan negara. Nah, ini kalau bahasa awamnya plat merah. Tapi non struktural. Ada lembaga-lembaga amil zakat dikelola oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, jadi sebaiknya kepada mereka ini. Oke, baik. Jadi Basnas itu ada, yang setahu saya ada di RI, provinsi, kabupaten kota. Iya. Jadi kalau di Basnas umpamanya lah contoh ini kita distribusikan, ya setahu saya Basnas ini akan mendistribusikan bukan hanya konsumtif, urusan perut, tapi urusan produktif. Sehingga nanti yang hari ini hanya ngurusi perut, tahun depan dia sudah bisa memproduksi untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang dapat ditularkan kepada yang lain. Nah, itu. Tapi kalau yang pribadi hampir tidak ada yang untuk produktif. Itu untuk yang kebutuhan primer saja. Luar biasa, artinya zakat itu tidak sekedar membantu untuk kepentingan sesaat, tapi kalau bisa merubah dengan harkat martabat manusia yang tadi, katakanlah fakir miskin dengan dapatnya bantuan zakat mal dari Badan Amil Zakat seperti modal usaha, sebagai modal usaha, sehingga mengangkat derajatnya untuk dapat lepas daripada persoalan kemiskinan. Alhamdulillah, memang itu semangatnya. Tapi yang jelasnya kita merasa berbahagia karena kenapa? Ada satu lagi kebiasaan, ini hak masing-masing. Pak, Bapak kan Badan Amil, misalnya di musola atau di masjid lain, iya. Saya Pak nggak terbiasa dengan zakat uang. Ya untuk zakat fitrah saya, biasanya saya dengan beras. Itu ada itu yang begitu. Bahkan banyak ditemui kalau di kampung-kampung. Rasanya lebih afdol dia kalau zakat beras daripada diuangkannya beras tadi. Ini gimana nih Ustaz menurut pemahamannya Ustaz?
Tapi kita mohon izin lagi nih Pak Ustadz. Oh, iya, iya, Kayaknya iya, di iya. bagian Pak Ustadz Alhamdulillah. Musadat mulu ya yang kita Nah, harus jeda yang gitu Pak jelasnya Ustadz. begini, Boleh. kalau kata orang, kalau kati katakan kati, jangan tetak batang geragi, rezeki bolehlah semua dapat rezeki pula harus dibagi-bagi kan. Oke. Nah, kali ini kepada adik kami, Fi, silakan aku pipi ya, Fi. Silakan. Iya, masih di Markombor. Tadi Kita terpotong ya lanjutkan Bang Munir ya, ya. artinya kenapa begini? Pemahaman masyarakat itu kan wajar, kita pikir. Apalagi khususnya kepada basis yang berada di level masjid dan musola. Karena ada masyarakat itu yang menginginkan berzakat fitrah itu dengan langsung beras daripada dia menggantikannya dengan uang. Ada juga segelintir masyarakat menginginkan biar supaya dia tidak sulit-sulit dikasihkannya aja uang sejumlah yang udah ditentukan. Katakanlah kalau macam beras 2,7 kg per orang. Kita hitungkan beras apa yang dimakannya per hari, itulah yang dikalikan sekian 2,7 kilogram. Nah, rupiahnya kan. Jadi itulah yang kita bayarkan kan gitu. Begitu juga fidyah puasanya 0, sekian ons nanti dikalikan, artinya itu kan untuk satu kali makan istilahnya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita kepada Pak Ustadz, artinya Pak Ustadz Sultoni. Menurut Ustadz gimana nih? Apakah ada afdol tak afdolnya nih kalau seandainya pakai uang dan beras gitu? Ini Ustadz mau bertanya. Jadi Baik. Kalau untuk zakat fitrah itu memang teks hadisnya menunjukkan bahwa untuk tu'matan lil fuqara wal masakin, untuk membuat mereka terjamin makannya. Maka kemudian praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah membayar dengan kutul balad namanya. Kut itu makanan pokok, al balad negara dan negeri ya. Jadi kutul balad maksudnya adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk itu. Kalau kita di Indonesia adalah beras. Nah itu. Nah, jadi seluruh dari 4 mazhab itu tiga di antara 4 mazhab utama itu menyebutkan bahwa tidak boleh membayar zakat dengan uang. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu. Tetapi kecuali satu mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi. Dia Hanafi, hanya Hanafi yang membolehkan. Cuma nanti ada perbedaan. Nanti di lapangan mungkin Bang Munir akan kadang-kadang bisa melihat perbedaan. Satu PKM mengumumkan kalau dibayar dengan zakat dengan uang kalinya bukan 2,7. Kalinya 3,6 atau 3,7 kilo. Yang kemudian dibulatkan oleh kelompok tertentu, dibulatkan menjadi 3,8. Jadi kalau aslinya 3,7 sekian. Jadi itu. Jadi kenapa? Alasannya begini, mereka yang mengikuti pendapat ini karena semua mazhab yang ukurannya kan sok itu arba'atu amdad. Jadi satu sok itu 4 mud. Nah, masing-masing mud itu di hitungan Syafi'i, Hambali, Maliki itu totalnya menjadi 2,7 kilogram. Tapi di Imam Abu Hanifah itu satu sa' itu bukan ukurannya berbeda. Jadi karena kan itu kan ukuran, takaran, bukan timbangan. Betul. Jadi takaran kita pun kan petani-petani kita kan begitu kaleng diserge dengan kaleng diserge, kaleng di Simalungun berbeda. Nah, jadi kita harus mengikuti pendapat secara total. Kalau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, ya ukurannya juga ikut. Nah, jadi 3,8. Nah, tetapi hasil ijtihad jama'i di Indonesia itu para ulama ada yang MUI telah melakukan kajian ijtihad itu
dibolehkan menyamakan itu. Tapi artinya kalau di praktek di lapangan ada perbedaan, tak perlu kita pertengkarkan. Jadi kalau ada yang mengikuti pendapat yang bayar uang dengan dikalikan 2,7 silahkan, yang dikalikan 3,8 ya Silakan. dipersilahkan. Oke. Nah itu. Oke, baik. Nah, Nah inilah besarnya kuasa Allah itu, dan para amil-amil yang betul-betul tim eksekutor yang amanah tadi. Jadi tak mengada-ngada, sesuai dengan kondisi yang ada dia terima, kemudian dia salurkan kembali untuk diterima oleh yang mustahak menerimanya, kan begitu. Iya. Tentu. Kira-kira Wit, di dalam perjalanan ini kan masih banyak hal yang perlu kita tanyakan lagi. Di sana ada zakat fitrah, zakat mal, fidyah puasa, kemudian ada lagi zakat-zakat yang lainnya, yang merupakan satu hal kewajiban bagi umat muslim yang telah, artinya di dalam kapasitasnya tidak ada dewasa dan pokoknya begitu dia bisa menghirup udara milik Allah nih, wajib dia berzakat. Nah, di situ dia kelebihan zakat ini. Oke. Nah, jadi menurut Ustadz, dalam khususnya kepada ayahanda kami, wakil ketua BASIS ya, Basnas, sampai saat ini ya, secara umum eskalasi apakah ada kendala dalam pengumpulan atau tidak? Ya. Kendala mungkin ya kalau yang ekstrim tidak ada. Ya. Tapi kendala-kendala yang klasik lah. Misalnya karena kekurang mengertian, kurang literasi, kurang sosialisasi, sehingga aturan-aturan mengenai perzakatan itu belum sampai kepada para muzaki. Itu saja sebetulnya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini masyarakat kita, umat kita, khususnya Sumatera Utara sudah pada mengerti tentang pentingnya berzakat itu. Bahkan kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada kita. Seperti apa misalnya, Pak? Misalnya begini, bagaimana zakat ini bisa terkumpul padahal sosialisasinya kurang kadang gitu kan. Ada masyarakat kita sudah sosialisasi satu kantor tapi banyak pertanyaan. Antara lain apa yang klasik sekali, saya banyak utang saya katanya. Saya banyak utang saya, gaji saya pun tinggal sedikit, macam mana mau berzakat katanya. Cuma kadang-kadang begini, para pimpinan pemerintahan kita di daerah, bupati wali kota, ya dia apa namanya, dibuat edaran, bahkan ada instruksi ya supaya membayar zakat. Alhamdulillah berjalan ya. Karena muktabar pada umumnya ulama ya berpendapat bahwa yang namanya utang itu tidak menggugurkan kewajiban zakat. Iya. Jumhur ulama seperti itu. Kalau mau zakat tapi ngutang boleh nggak, Ustaz? Wah, malah nggak boleh. Pengen menjalankan kewajiban tapi utang gitu. Makin banyak Selama utangnya. ada kelebihan hartanya dari pembayar utang, itu wajib dia bayar zakat. Wajib bayar zakat. Nah, gitu. Oke. Kenapa? Karena zakat ini sebetulnya ukurannya ukuran yang sangat minimal ya kan. Oke. 2,5% berarti 1 dari 40 kira-kira begitu. Ibarat mangga kita buat di sini ada 40, kita ambil satu kan nampak kurang itu. Enggak, Iya. ya betul. Begitulah. Jadi artinya batas minimal yang dikasih Tuhan sama kita, bukan batas maksimal. Maksimal. Iya, benar-benar. Tuhan kan taunya kesanggupan kita gimana itu ya kan. Jadi pasti kita akan bisa melaksanakan kewajiban itu menurut ukuran Tuhan. Makanya Tuhan mewajibkannya. Iya. Kan gitu. Jadi Tuhan sangat tahu tentang ukuran kita. Cuma persoalannya kadang-kadang banyak kelahnya kan gitu. Iya, betul. Banyak alasan. Aksaro sayin jadala kan itu Ustaz ya. Manusia itu banyak bertanya, banyak membantah gitu kan. Sama itu istilahnya. Udah diberikan yang minimum, alasannya maksimumnya. Itu dia. Yang paling hebat itu lagi. Pas waktu membagi dia merasa berhak, Merasa berhak, itu yang kacaunya lagi. merasa miskin. Pernah saya sekali Ustadz, ketepatan sekretaris badan amilnya. Iya. Di sana. Memang menurut kriteria kami BASIS, biasanya dia mewah. Tapi kali ini dia dalam arti kata pada saat tahun ini,
kami menilai dia memang diberhentikan dari pekerjaan, penghasilan pun tak ada, makan pun di rumah, maaf cakapnya Terancam. door to door ke kedai, bahkan berzakat pun tidak. Oke. Maka kami kirimkan zakat. Begitu apa menjerit dia Ustaz. Ampun ya Allah. Oke lah kalau Merinding, gitu. Ustaz, ini. Ini kita udah ada di penghujung ya, Bang Munir. Jadi kita persilahkan untuk Pak Ustadz kedua-duanya Iya, untuk memberikan closing statement ya terkait Iya, dengan betul, zakat. Himbauannya juga mungkin Pak Ustadz agar masyarakat pemirsa TVRI menyalurkan zakat sesegera mungkin. Silakan Pak, dari Pak Ustadz Sultoni dulu. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yakinlah bahwa dengan menunaikan kewajiban zakat, harta kita pasti bertambah, Ya. berkembang. Itu. Dan itu harus yakin. Iya. Jadi jangan hitungannya hanya matematik ekonomis, hitungannya teologis tauhid. Orang yang membayar zakat dipastikan bertambah, berkembang. Semoga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan sepenuh hati kewajiban berzakat. Oke, amin. Baik, dengan Pak Musadat seperti apa Pak Ustadz Musadat? Himbauan Iya. untuk masyarakat. Mumpung ini waktu-waktu sisa Ramadan ini sampai ke ujung nanti, dimanfaatkanlah kesempatan untuk membayar zakat. Zakat mal dan zakat fitrah. Karena dengan zakat mal ini yang paling tahu ukurannya dan juga kewajibannya itu apakah sudah kategori wajib atau tidak adalah muzaki itu sendiri. Bisa kita sendiri ya. Nah, hitunglah harta masing-masing, ya kan? Ada harta yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang jahri, ada yang khufi. Termasuk emas, simpanan ibu-ibu di rumah, ya kan? Invest, hitunglah itu supaya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jangan sampai lewat gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk selesainya kewajiban. Oke, baik. Ya alhamdulillah semuanya tuntas. Artinya kenapa? Pengertian sederhana aja. Tak usah kita menokoi diri kita. Berjujur aja untuk. Karena kita berzakat itu tak akan miskin. Bertambah berlimpah. Bertambah rezeki kita. Ya. Oke, Nah baik. tentu tuntaslah semua acara kita pada hari ini dengan tajuk wajib zakat bagi umat muslim. Iya, kalau gitu kita ucapkan terima kasih untuk Iya. Ustadz Musadat, Ustadz Iya. Sultoni juga terima kasih sudah hadir menambah Dan pengetahuan kita kepada juga. adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, silakanlah pula via. Oke, silakan. Alhamdulillah.